Mas, aku ini hamil anakmu. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, kenapa kamu justru berubah setelah aku hamil? Bukankah ini harapan kita, Mas, untuk memiliki anak? Tanyaku dengan suara bergetar. Mataku memohon pengertian. Bahagia? Bahagia karena apa? Anak yang kamu kandung itu bukanlah anakku, kata Mas Hasan dengan nada dingin, menusuk hatiku. Mas, kenapa kamu selalu bilang seperti itu? Ini itu anakmu, Mas. Benih cinta kita. Tangisku pecah, mencoba meyakinkannya. Gak mungkin, bukannya aku sudah bilang, aku tidak akan mengakui anak itu sampai dia lahir, ucap Mas Hasan dengan tegas. Dan kalau benar itu bukan anakku, aku akan ceraikan kamu, lanjutnya tanpa ragu. Ya Allah, Mas, kamu itu kenapa sih? Suaraku terputus ketika Mas Hasan dengan kasar memotong perkataanku. Sudahlah, jangan bawa-bawa nama Allah di sini. Sekarang aku mau pergi dulu, katanya sambil meraih jaket. Kemana, Mas? Tanyaku dengan lemah. Air mataku masih mengalir. Itu bukan urusanmu, jawabnya dengan dingin, menutup pintu dengan kencang. Pernikahanku dengan Mas Hasan kini diambang kehancuran. Ironisnya anak yang selama ini kami idamkan justru menjadi pemicu pertengkaran dan ancaman kehancuran rumah tangga kami. Namaku Visa. 3 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan kami. Namun rumah tangga kami belum juga diwarnai oleh tangisan bayi yang selama ini kami idam-idamkan. Di awal pernikahan, segala sesuatunya terasa sempurna. Mas Hasan adalah suami yang penuh kasih dan perhatian, selalu mendukungku dalam setiap langkah. Kami begitu bahagia meski belum dikaruniai keturunan. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan dari lingkungan mulai terasa. Orang-orang mulai mempertanyakan kapan kami akan memiliki anak. Seakan-akan itu adalah hal yang mudah terjadi kapan saja. Pada setiap acara keluarga, baik dari pihakku maupun pihak Mas Hasan, pertanyaan yang sama selalu terlontar. Kapan punya momongan, Visa? Mereka mungkin tidak bermaksud menyakiti, tetapi setiap kali pertanyaan itu diajukan, rasanya seperti luka yang terbuka kembali. Kami telah mencoba segala cara, dari pemeriksaan medis hingga pengobatan alternatif. Berkali-kali kami mendatangi dokter spesialis, berharap ada keajaiban dari setiap hasil tes yang keluar. Tapi seperti biasa, dokter hanya menggeleng dengan senyum simpulnya. Semuanya baik-baik saja, Bu Visa, Pak Hasan. Tidak ada yang salah dengan kesehatan kalian. Mungkin hanya soal waktu saja. Kata-kata itu seolah menjadi mantra yang terus terulang. Tetapi semakin lama, makin menimbulkan keraguan. Waktu, berapa lama lagi? Kami sudah melakukan segala yang bisa kami lakukan. Bahkan mencoba terapi herbal dari berbagai tempat yang direkomendasikan oleh teman dan keluarga. Dari jamu pahit hingga pil-pil alami yang diklaim bisa meningkatkan kesuburan. Semuanya telah kucoba, tetapi hasilnya tetap sama, nihil. Di tengah semua kegelisahan ini, aku selalu berusaha mengingatkan Mas Hasan untuk bersabar. Mas, mungkin ini belum waktunya, Mas. Allah pasti punya rencana lain yang lebih baik untuk kita. Ucapku berulang kali, mencoba menenangkan hatinya, dan juga hatiku sendiri. Tapi sejujurnya, di dalam diriku pun perasaan yang tak bisa kubohongi. Sebuah ketakutan yang semakin hari semakin membesar. Setiap kali Mas Hasan pulang bekerja dengan wajah yang muram, aku tahu betul apa yang dia pikirkan. Ketidakmampuan kami untuk memiliki anak bukan hanya menjadi beban bagi kami sebagai pasangan, tetapi juga menjadi bahan pembicaraan orang lain, terutama teman-teman di kantornya. Mas Hasan sering mengeluh tentang bagaimana mereka membicarakan dirinya di belakang, mengaitkan ketidakmampuan kami untuk memiliki anak dengan dirinya. Aku bisa melihat bagaimana hal itu meruntuhkan kepercayaan dirinya. Kadang-kadang di malam hari, setelah makan malam dan sebelum tidur, kami hanya duduk berdua dalam keheningan. Aku bisa merasakan jarak di antara kami yang kian lebar.
Padahal dulu, kami sering berbagi cerita dan impian tentang masa depan, tentang anak-anak yang akan mengisi rumah kami dengan tawa riang. Tapi kini, impian itu terasa semakin jauh dari jangkauan. Apa yang salah dengan kita ya, Visa? Mas Hasan pernah bertanya suatu malam. Suaranya serak dan matanya terlihat sayu. Aku sudah melakukan segalanya. Tapi kenapa kita belum juga diberikan anak? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Karena aku tahu jawabannya di luar kuasa kami. Mas, kita sudah berusaha sekuat tenaga, Mas. Mungkin Allah masih menguji kesabaran kita. Kita harus yakin itu, Mas. Waktunya pasti akan datang, Mas. Namun di balik kata-kataku yang berusaha menenangkannya, ada rasa takut yang terus menghantui. Bagaimana jika kehamilanku tidak pernah datang? Bagaimana jika Mas Hasan mulai meragukan kesetiaanku atau bahkan mencari alasan lain di luar kendalinya, seperti misalnya menikah lagi? Apakah aku bisa tetap bertahan? Di tengah segala kekhawatiran itu, aku berusaha tetap tegar. Setiap malam, aku bangun untuk melakukan sholat tahajud. Di setiap sujudku, aku memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kesabaran. Aku meminta agar kami segera diberikan keturunan, agar keinginan kami untuk menjadi orang tua dikabulkan. Mas Hasan mulai tidak tahu betapa dalamnya rasa sedih dan putus asa yang aku alami. Karena di depannya, aku selalu mencoba nampak kuat. Aku tahu, jika aku terlihat rapuh, maka Mas Hasan akan semakin terbebani. Namun di dalam kesendirianku, aku tak bisa menahan air mata yang seringkali jatuh tanpa bisa kucegah. Dan di tengah segala kegelisahan ini, ada sesuatu yang selalu terlintas di pikiranku. Sampai kapan kami bisa bertahan seperti ini? Beberapa minggu terakhir terasa semakin berat, dan perhatian yang tak kunjung berakhir kini mulai benar-benar mempengaruhi hubungan kami. Mas Hasan, yang dulunya selalu perhatian, kini berubah. Ia lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Awalnya, aku memahami bahwa ia mungkin hanya ingin mengalihkan pikirannya dari masalah yang kami hadapi. Tetapi semakin lama, aku merasakan jarak yang mulai menganga di antara kami. Dulu setiap malam sebelum tidur, kami selalu berbicara tentang banyak hal. Tentang impian kami memiliki anak, tentang masa depan yang kami bayangkan bersama, tentang hal-hal kecil yang membuat kami tertawa. Tapi sekarang, keheningan seringkali menjadi penghuni setia di kamar kami. Kami berbaring di tempat tidur yang sama, tapi rasanya seperti ada tembok yang tidak terlihat yang memisahkan kami. Aku sempat berpikir bahwa mungkin yang dibutuhkan Mas Hasan adalah waktu untuk beristirahat. Pekerjaan yang semakin menyita waktunya, ditambah dengan tekanan mental karena belum memiliki anak, membuatnya terlihat semakin lelah. Aku berharap jika dia mengambil cuti, kami bisa kembali fokus pada upaya kami untuk memiliki anak. Setidaknya, kami bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersama, memulihkan hubungan yang mulai terasa renggang. Mas, kataku suatu malam ketika ia baru saja pulang. Wajahnya nampak letih, tetapi aku berusaha untuk menyuarakan perhatianku. Gimana kalau kamu ambil cuti sebentar? Kita bisa istirahat, Mas. Mas Hasan menatapku sekilas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah televisi yang sedang menyala. Gak bisa, Visa. Pekerjaan di kantor lagi banyak banget. Aku gak bisa ninggalin sekarang. Aku mencoba untuk tidak terlalu kecewa, tetapi rasa penolakan itu terasa lebih berat dari yang kubayangkan. Tapi Mas, kita butuh waktu buat kita sendiri. Kamu juga perlu istirahat. Aku lihat kamu semakin capek belakangan ini. Aku baik-baik saja, jawabnya dengan singkat. Nadanya terdengar seperti tidak ingin membahas lebih lanjut. Percakapan itu berakhir begitu saja, tanpa solusi, tanpa penjelasan. Aku mencoba memahami. Mungkin Mas Hasan memang sedang banyak pekerjaan. Tetapi semakin sering hal ini terjadi, semakin aku merasa terpinggirkan. Malam-malam berikutnya, ia terus pulang larut malam, dan semakin sedikit waktu yang kami habiskan untuk bersama. Aku mulai merasa seolah-olah aku tinggal sendirian, meski secara fisik kami berada di bawah atap yang sama. Perubahan Mas Hasan membuatku semakin gelisah. Dulu, ia selalu semangat dalam membahas berbagai rencana untuk masa depan kami. Setiap kali kami berbicara tentang upaya memiliki anak, matanya berbinar-binar, seolah ia yakin bahwa suatu hari nanti
kami pasti akan berhasil. Tetapi sekarang, bahkan ketika aku berusaha mengajaknya bicara soal rencana ke dokter atau mencoba metode lain, responnya hanya anggukan singkat atau gumaman yang terasa hambar. Suatu malam, saat aku berbaring sendirian di tempat tidur menunggu Mas Hasan pulang, pikiranku berkelana. Apakah jarak ini hanya sementara? Atau apakah ini adalah tanda dari sesuatu yang lebih dalam? Aku mulai mempertanyakan, apakah semua ini hanya tentang penantian memiliki anak? Atau ada hal lain yang tidak ku ketahui? Aku mulai teringat dengan perubahan sikapnya yang semakin terlihat jelas. Di pagi hari, Mas Hasan yang biasanya selalu memberikan pelukan hangat sebelum berangkat bekerja, kini hanya mengucapkan selamat tinggal dengan singkat, tanpa banyak basa-basi. Di malam hari, obrolan kami semakin singkat dan lebih banyak diisi dengan keheningan. Apakah dia lelah dengan penantian ini? Atau pikiranku mulai dipenuhi dengan ketakutan yang tak berani kuungkapkan? Apakah dia sudah menyerah? Pernah suatu hari, aku mencoba memulai kembali pembicaraan tentang keinginan kami untuk memiliki anak. Mas, bagaimana kalau kita coba program di rumah sakit lain? Mungkin ada metode yang belum kita coba, Mas. Tanyaku. Tanpa menatapku, ia langsung menjawab. Sudah cukup, Visa. Kita sudah coba semua. Jawaban itu menghancurkan hatiku. Sudah cukup? Apakah dia benar-benar sudah menyerah? Bisikku dalam hati. Aku berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Jadi, kamu gak mau coba lagi, Mas? Mas Hasan menghela nafas panjang. Bukan begitu. Aku cuma lelah. Aku lelah dengan semua harapan yang gak pernah jadi kenyataan. Mungkin ini memang takdir kita, Visa. Kata-kata itu menusuk dalam-dalam. Takdir? Apakah kami sudah sampai ke titik ini, di mana penantian ini berubah menjadi keputusasaan? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kata-katanya. Apakah aku juga harus mulai menyerah seperti Mas Hasan? Bagaimana jika kami memang ditakdirkan untuk tidak memiliki anak? Mampukah aku untuk menerima kenyataan itu? Dan yang paling penting, mampukah kami bertahan dalam pernikahan ini jika harapan terbesar kami tak pernah terwujud? Waktu terus berlalu, dan aku semakin merasakan jarak di antara kami. Setiap kali aku mencoba mendekati Mas Hasan seolah semakin menarik diri. Ia semakin tenggelam dalam pekerjaannya, sementara aku semakin sering merasakan kesepian yang menghantui. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya sementara atau hubungan kami benar-benar mulai retak? Satu malam, ketika ia pulang lebih larut dari biasanya, aku menunggunya di ruang tamu. Aku tahu aku harus membicarakan ini dengannya. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi saat ia masuk dan melihatku duduk di sana, ekspresi wajahnya mulai menunjukkan bahwa ia tidak ingin berbicara. Mas, panggilku dengan pelan. Ia hanya menatapku sebentar, kemudian menghela nafas panjang. Aku capek, Visa. Besok saja ya. Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku ingin berteriak. Baik, Mas, jawabku dengan lirih. Sementara ia beranjak ke kamar dan meninggalkanku di ruang tamu yang terasa begitu sepi. Keheningan semakin mendominasi rumah kami. Seolah-olah cinta yang dulu mengisi setiap sudut, perlahan telah memudar. Aku merasakan kehilangan, bukan hanya atas impian kami untuk memiliki anak, tetapi juga atas hubungan kami yang dulu terasa begitu kuat. Apakah ini akhirnya? Aku tak tahu pasti. Yang aku tahu, jarak ini semakin nyata. Dan aku mulai takut bahwa mungkin suatu hari nanti, kami tak akan mampu lagi menjembatani perbedaan yang kian melebar. Hari itu, aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku yang sudah berada di ujung tepi kehancuran, aku semakin terombang-ambing dalam badai yang lebih besar. Mas Hasan sedang dinas keluar kota selama 3 hari, meninggalkanku sendirian di rumah. Kami hanya bisa berkomunikasi lewat telepon, dan seperti biasa, percakapan kami semakin singkat dan hampa. Rasa kesepian semakin menyelimuti, tetapi aku mencoba untuk bertahan, menghibur diri dengan meyakinkan bahwa hal ini hanyalah fase sementara. Di sore yang sepi itu, suara ketukan di pintu depan memecahkan keheningan. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Ridwan, sepupu Mas Hasan. Visa, boleh aku masuk? Aku ada perlu.
katanya dengan senyum canggung. Aku mengangguk dan mempersilahkannya masuk. Ridwan hanya sepupu yang lumayan dekat dengan Mas Hasan dan sudah beberapa kali datang untuk berkunjung. Meskipun hubungan kami tidak pernah terlalu akrab. Ada apa, Ridwan? Tanya aku sambil menyiapkan teh di dapur. Aku butuh bantuan, Visa. Boleh aku pinjam uang? Tanyanya. Suaranya terdengar ragu-ragu. Aku menoleh, sedikit terkejut. Ridwan memang sering meminta bantuan keuangan dari keluarga. Tetapi kali ini, dengan keadaan rumah tanggaku yang sedang rapuh, aku merasa sedikit risih. Namun aku tidak ingin berprasangka buruk. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Tanyaku. Tidak banyak, hanya untuk menutup beberapa kebutuhan mendesak. Mas Hasan tidak ada ya? Ia melirik sekeliling rumah. Mungkin berharap menemukan sepupunya. Aku mengangguk, dia sedang dinas keluar kota. Aku akan coba bantu. Tapi nanti aku harus bicara dulu ya dengan Mas Hasan. Saat hendak membawa teh yang sudah kusiapkan untuknya, tiba-tiba kaki kiriku terpleset oleh genangan air di lantai dapur. Badanku kehilangan keseimbangan. Dan sebelum aku sempat berpegangan, tubuhku jatuh keras ke lantai. Bunyi kepala yang terbentur lantai terdengar memekakan telinga. Dan dunia seketika berubah menjadi gelap. Aku mencoba untuk membuka mata. Pemandangan langit-langit putih yang asing menyambutku. Bau antiseptik rumah sakit menusuk hidungku. Aku butuh beberapa detik untuk menyadari di mana aku berada. Kepalaku terasa berat dan rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhku. Apa yang terjadi? Pikirku sambil berusaha mengingat. Aku menoleh, melihat Ridwan duduk di samping tempat tidurku. Wajahnya nampak pucat dan panik. Syukurlah kamu sudah sadar, Visa. Tanyanya dengan nada lega. Kamu jatuh di dapur dan kepalamu terbentur. Aku langsung membawamu ke rumah sakit. Aku mencoba duduk, meski kepalaku masih terasa berat. Terima kasih, Ridwan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu gak ada. Namun sebelum aku sempat mengucapkan lebih banyak, teleponku berbunyi. Mas Hasan. Pikiranku seketika kacau. Bagaimana caranya aku menjelaskan semua ini kepadanya? Dengan suara gemetar, aku mengangkat teleponnya. Halo, Mas. Sapaku dengan lemah. Visa, kamu di mana sekarang? Suaranya terdengar tenang. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku di rumah sakit, Mas. Ada kejadian tadi di rumah. Aku terpleset dan Ridwan membawaku ke rumah sakit, Mas. Ridwan? Nada suaranya langsung berubah. Ada kemarahan yang tak terselubung. Kenapa Ridwan yang ada di rumah? Apa yang dia lakukan di sana? Dia datang untuk meminjam uang, Mas. Aku tadi terpleset dan dia cuma berusaha nolongin aku. Jawabku, berusaha menjelaskan sebaik mungkin. Namun jawabanku seolah tak terdengar di telinganya. Kenapa dia di rumah kita saat aku gak ada? Kenapa kamu gak bilang sama aku dulu, Visa? Apa yang sebenarnya terjadi? Jantungku berdebar kencang. Aku bisa merasakan ketidakpercayaan di suaranya. Mas, tolong jangan salah paham dulu. Ridwan hanya menolongku, Mas. Tidak ada apa-apa. Jangan bohong kamu, Visa. Mas Hasan membentakku di ujung telepon. Aku tidak bodoh. Ridwan itu sudah lama cari kesempatan. Aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekedar pertolongan. Aku terdiam. Suara Mas Hasan begitu penuh amarah. Dan meskipun aku tahu apa yang dikatakannya tidak benar, tuduhan itu terasa seperti pukulan telak di hatiku. Bagaimana bisa ia berpikir seperti itu? Aku mencoba menjelaskan lagi, namun kata-kataku terasa sia-sia. Telepon pun diputus, meninggalkan keheningan yang menyakitkan di telingaku. Setelah itu, aku hanya bisa menatap kosong ke arah dinding rumah sakit. Ridwan yang duduk di sampingku nampak bingung dan bersalah. Visa, aku minta maaf ya. Aku gak tahu ini akan terjadi, katanya dengan suara rendah. Aku menggelengkan kepala, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Ini bukan salahmu, Ridwan. Ini hanya kesalahpahaman. Mas Hasan, dia... Aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Perasaan hancur itu terlalu berat untuk ditanggung. Aku tahu hubungan kami sedang dalam masa sulit. Tetapi aku tidak pernah menduga bahwa kepercayaan Mas Hasan terhadapku bisa goyah secepat ini. Malam ini, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Mas Hasan masih belum menelpon atau mengirim pesan. Rasanya seperti ada jurang yang semakin lebar di antara kami.
Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Satu hal yang jelas, peristiwa ini telah memperburuk keadaan. Keesokan harinya, Mas Hasan pulang dari dinas. Wajahnya nampak dingin, bahkan tanpa sedikit pun senyuman ketika ia melihatku. Aku mencoba menyambutnya dengan ramah, berharap bisa mengatasi situasi ini dengan berbicara baik-baik. Namun kemarahan dan kekecewaan sudah jelas terlihat di wajah Mas Hasan. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit. Ketegangan terasa semakin kuat, dan aku bisa merasakan dinding-dinding kepercayaan yang dulu kami bangun kini mulai runtuh. Apakah ini akhir dari segalanya? Aku tidak tahu, tetapi yang pasti, badai ini belum berlalu, dan aku hanya bisa berharap bahwa cinta kami cukup kuat untuk bertahan dari semuanya. Belum reda kemarahan dan kekecewaan Mas Hasan akan kejadian salah paham aku dan Ridwan, badai kehancuran kembali aku rasakan. Tak peduli seberapa keras aku berusaha meluruskan keadaan, cerita-cerita yang menyebar tentangku dan Ridwan terus beredar di lingkungan tempat tinggal kami. Bisik-bisik di rumah tetangga, lirikan curiga di jalan, bahkan sapaan tetangga yang dulu ramah, kini berubah menjadi sindiran halus yang menyakitkan. Setiap langkahku di luar rumah terasa berat, seakan-akan mata semua orang tertuju padaku. Di antara mereka, ada Bu Ani yang paling lantang bergosip tentangku. Sebagai tetangga yang sering berkumpul dengan ibu-ibu lain, gosip darinya cepat menyebar. Aku tak tahan lagi. Suatu hari, setelah mendengar kabar dari seorang temanku, kalau Bu Ani telah berkata bahwa aku dan Ridwan telah berbuat hal-hal yang tidak pantas, aku memutuskan untuk melabraknya langsung. Aku mengetuk pintu rumah Bu Ani dengan keras. Hati berdebar penuh amarah yang sudah terlalu lama kutahan. Ketika pintu terbuka, Bu Ani berdiri di sana, seolah tak terkejut dengan kedatanganku. "Oh, Mbak Visa, ada apa ya?" "Bu Ani, saya sudah dengar semuanya, Bu. Apa yang Ibu katakan tentang saya dan Ridwan itu tidak benar, Bu." Suaraku sedikit bergetar menahan emosi. Bu Ani menatapku dengan ekspresi datar. "Loh, kalau Mbak Visa nggak melakukan hal-hal yang aneh, kenapa harus marah? Kalau nggak ada api, mana ada asap, Mbak?" Kalimat itu menusukku dalam. Bagaimana mungkin ia bisa dengan santai menuduhku seperti itu? Aku tidak melakukan apa-apa yang salah. Tapi kenapa seolah-olah semua orang di sekitarku percaya pada gosip busuk itu? Aku tak bisa berkata-kata lagi. Bukan karena aku bersalah, tetapi karena tiba-tiba hatiku dilanda keraguan yang tak seharusnya ada. Apa yang sebenarnya terjadi setelah aku pingsan? Pikiranku dalam hati, sesuatu yang sampai sekarang belum pernah kuceritakan pada siapapun. Beberapa minggu setelah kejadian aku dan Ridwan yang membuat rumah tanggaku semakin hancur, justru hal yang menyakitkan terjadi. Aku yang merasakan mual dan pusing, mencoba periksa ke dokter tanpa ditemani Mas Hasan, dan ternyata aku hamil. Seharusnya kehamilan ini menjadi kabar yang paling membahagiakan dalam hidupku. Bertahun-tahun menanti, berusaha sekuat tenaga, dan akhirnya Allah memberikan kami hadiah yang begitu besar. Namun kebahagiaan itu semakin hancur berantakan ketika aku memberitahu Mas Hasan tentang kabar gembira itu. Hari itu, aku menyampaikan berita kehamilanku dengan penuh harapan bahwa hal ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan kami yang mulai renggang. "Mas, ada kabar baik. Aku hamil, Mas," kataku dengan senyum kecil, meski ada ketegangan di dalam diriku karena situasi kami yang belum membaik. Namun reaksi Mas Hasan jauh dari yang kubayangkan. Bukannya senang atau lega, ekspresinya langsung berubah tegang. Matanya menatapku dengan tajam, penuh kecurigaan yang membuat hatiku bergetar. "Hamil? Bagaimana mungkin?" tanyanya. Nada suaranya dingin dan penuh kecurigaan. Aku terdiam, bingung dengan reaksinya. "Mas, ini anak kita. Setelah semua yang kita lalui, akhirnya Allah memberikan kita kepercayaan, Mas." Tapi Mas Hasan menggelengkan kepalanya. Wajahnya semakin marah. "Anak kita? Kamu yakin, Visa? Anak siapa itu sebenarnya?" "Ridwan." Tuduhannya meluncur seperti peluru, menghancurkan segala harapanku. Dadaku terasa sesak. "Mas, apa maksudmu? Ini anak kita, Mas. Aku gak pernah selingkuh, Mas. Ridwan cuma menolong aku saat aku pingsan." Namun Mas Hasan tetap tak percaya. "Jangan bohong kamu, Visa."
Aku tahu semua gosip yang sedang beredar. Semua orang sudah bilang, kalau kamu dan Ridwan, kamu pikir aku bodoh? Air mataku mulai jatuh. Mas, ini gak benar. Tolong percaya sama aku, Mas. Aku gak pernah mengkhianati kamu. Ini anak kita. Isaku sambil memegang tangannya, berharap dia bisa merasakan ketulusanku. Tapi dia melepaskan genggamanku. Buktikan, kalau memang itu anakku. Ayo buktikan, katanya dengan nada dingin, sebelum berbalik dan meninggalkanku dalam keheningan yang memilukan. Saat itu, aku merasa seperti kehilangan segalanya. Kebahagiaan yang seharusnya menyertai kehamilan ini berubah menjadi mimpi buruk. Bukan hanya pernikahan kami yang hancur, tetapi juga kehormatan dan kepercayaanku sebagai istri. Anak yang selama ini kami dambakan justru dituduh sebagai hasil perselingkuhan. Aku mengurung diri di kamar, tak henti-hentinya menangis. Setiap kali aku mencoba menenangkan diri, bayangan tuduhan Mas Hasan terus terngiang di kepalaku. Aku tak tahu bagaimana membuktikan diriku. Apa yang harus aku lakukan untuk meyakinkan suamiku bahwa ini benar-benar anaknya? Semakin rumit permasalahan rumah tanggaku, membuat Mas Hasan kini melibatkan semua keluarganya. Malam itu, ruang tamuku dipenuhi oleh keluarga besar yang sengaja dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah antara aku, Mas Hasan dan Ridwan. Wajah-wajah serius menyelimuti setiap sudut ruangan. Tidak ada senyuman, tidak ada sapaan hangat seperti biasanya. Hanya tatapan tajam yang terasa menusuk di dalam jiwaku. Di tengah-tengah ruangan, aku duduk bersama Ridwan, sementara Mas Hasan duduk di sisi lain, jauh dariku. Dengan tatapan yang sulit kutafsirkan, hatiku berdebar keras, meskipun aku yakin tak bersalah. Situasi ini terasa begitu menekan. Bagaimana mungkin hal yang seharusnya kami lalui bersama sebagai pasangan justru berakhir di sini, dalam pengadilan keluarga yang penuh tuduhan. Pak Leman, paman Mas Hasan, yang nampak seperti pemimpin sidang ini, membuka pembicaraan dengan suara tenang namun penuh wibawa. Hari ini kita berkumpul untuk menyelesaikan masalah ini dengan jelas. Visa, Ridwan, kami ingin kalian bersumpah di bawah Al-Quran bahwa kalian tidak melakukan apa-apa, bahwa kalian tidak melakukan apa yang dituduhkan. Suasana hening seketika. Semua mata tertuju pada kami berdua. Aku merasa nafasku menjadi lebih berat. Bersumpah di bawah Al-Quran adalah hal yang sangat sakral bagi kami semua. Itu bukan hanya sekedar ritual, tetapi sebuah pengikat janji yang melibatkan Allah sebagai saksi. Aku menatap Ridwan yang duduk di sebelahku. Dia terlihat tegap, tapi sama sekali tidak takut. Tatapannya lurus ke depan, seolah dia siap menghadapi segala tuduhan yang dilontarkan. Kami bersama-sama tahu bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan. Sebenarnya, sejak kejadian itu, Ridwan sudah berkali-kali meyakinkan bahwa dia tidak pernah berbuat salah. Dan aku juga yakin sepenuhnya bahwa kami berdua tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan. Baik, saya siap bersumpah, kataku akhirnya. Suaraku terdengar tenang, namun ada getaran halus di dalamnya. Aku berdiri dan mendekati Al-Quran yang sudah disiapkan di atas meja kecil di tengah ruangan. Saat jemariku menyentuh kitab suci itu, aku berasa ada beban yang terangkat dari bahuku, seperti keyakinan bahwa Allah mengetahui kebenaran. Saya bersumpah demi Allah bahwa saya tidak pernah berselingkuh dengan Ridwan, dan anak yang saya kandung adalah anak Mas Hasan. Tidak ada hal lain yang terjadi di antara kami selain apa yang saya ceritakan, ucapku dengan lantang, memastikan setiap kata yang keluar terdengar oleh seluruh keluarga. Setelah aku selesai, Ridwan berdiri. Wajahnya nampak tegar, namun ada sedikit kilatan kemarahan di matanya. Mungkin karena selama ini dia harus menanggung tuduhan yang tidak adil. Dengan tangan menyentuh Al-Quran, ia pun berkata, "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak pernah melakukan apapun yang tidak pantas dengan Visa. Semua yang terjadi adalah murni pertolongan, dan tidak ada yang lebih dari itu. Saya tidak pernah menyentuh Visa dengan niat yang buruk." Ruangan kembali hening. Setiap orang menatap kami berdua, seolah-olah mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi sumpah yang baru saja kami ucapkan di bawah Al-Quran seharusnya lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Namun masalahnya bukan hanya terletak pada bukti atau fakta, tapi juga pada kepercayaan yang sudah hilang.
Mas Hasan tetap diam. Dia menundukkan kepalanya, mungkin bergulat dengan pikirannya sendiri. Aku bisa merasakan betapa berat bagi dirinya untuk mempercayai apa yang baru saja kami sumpahkan. Apalagi setelah begitu banyak bisikan gosip yang terus menggerogoti pikirannya. Aku tahu dia ingin percaya, tapi hatinya yang penuh kecurigaan membuatnya sulit. Meskipun sumpah di bawah Al-Quran telah kami lakukan, dan Ridwan serta aku dengan tegas mengatakan, tidak ada yang terjadi. Mas Hasan masih belum sepenuhnya percaya. Setiap kali dia memandangku, ada keraguan di matanya. Dia bahkan tidak mau menyentuhku lagi. Mas Hasan berkata akan menunggu sampai anak kami lahir dan melakukan tes DNA. Dia memberikan ultimatum yang menyakitkan. Jika anak itu benar anakku, aku akan memaafkanmu. Tapi kalau bukan, aku akan menceraikanmu tanpa memberikan sepeser pun dari harta Gonogini. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku, membuat setiap hari dalam kehamilanku terasa berat. Bagaimana bisa dia meragukan kesetiaanku setelah semua yang telah kami lalui bersama? Namun aku bertahan demi anak yang sedang aku kandung. Aku yakin, anak ini adalah buah cinta kami, meski Mas Hasan terus diliputi prasangka. Kehamilanku kini telah mendekati usia 9 bulan. Meskipun selama ini aku melewati banyak cobaan, aku bersyukur karena anak di dalam kandunganku sehat. Hari persalinanku pun tiba, dan setelah perjuangan selama berjam-jam, akhirnya aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan sempurna. Kelahirannya seharusnya menjadi momen yang paling bahagia dalam hidup kami. Namun rasa cemas masih membayangi, karena tes DNA yang akan dijanjikan. Setelah beberapa hari, hasil tes DNA pun keluar. Dokter memanggil kami untuk membacakan hasilnya. Aku bisa melihat wajah Mas Hasan yang tegang, seperti menahan nafas. Anak ini adalah anak biologis Anda, Pak Hasan, kata dokter dengan jelas sambil menyerahkan hasil tes itu. Hatiku terasa lega mendengar kata-kata itu, tetapi wajah Mas Hasan masih terlihat bingung. Bagaimana bisa? Tanyanya dengan nada pelan namun penuh kebingungan. Kita terakhir berhubungan 2 bulan yang lalu sebelum kamu hamil. Ini tidak masuk akal. Dokter menjelaskan dengan sabar. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pembuahan. Terkadang, proses pembuahan bisa terjadi beberapa hari setelah hubungan, dan sperma bisa bertahan di dalam tubuh wanita lebih lama dari yang kita kira. Mungkin hasil tes DNA ini tidak bisa diragukan. Perlahan, aku melihat ekspresi Mas Hasan berubah. Dari wajah yang tegang, perlahan menjadi pucat. Kemudian penuh penyesalan. Dia menundukkan kepalanya, nampak malu dan bersalah. Visa, suaranya bergetar ketika dia berbicara. Maafkan aku begitu salah. Aku biarkan rasa takut dan cemburu menguasai pikiranku. Aku biarkan gosip-gosip itu menghancurkan kepercayaanku padamu. Air mataku tak bisa ditahan lagi. Selama ini, aku merasakan sendirian menghadapi semua keraguan dan tuduhan. Kini mendengar penyesalan dari mulutnya, rasa sakit di hatiku sedikit mereda. Mas Hasan kemudian meraih tanganku, menggenggamnya dengan erat namun penuh kelembutan. Aku minta maaf, Visa. Aku sudah menyakitimu, dan aku sangat menyesal. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin kita membesarkan anak ini bersama-sama. Aku terdiam, merasakan tangannya yang hangat. Meski hatiku telah terluka berkali-kali, aku tahu bahwa cintaku padanya masih ada, dan aku ingin memberikan kesempatan kedua, bukan hanya untuk kami berdua, tetapi juga untuk anak kami. Aku memaafkanmu, Mas, kataku dengan suara serak penuh emosi. Tapi aku berharap kita bisa memulai lagi. Kita harus belajar dari kesalahan ini untuk anak kita. Kami selalu menatap bayi yang sedang tidur dengan tenang di boks bayi di sampingku. Dia pantas mendapatkan cinta dan perhatian penuh dari kita berdua, lanjutku. Mas Hasan mengangguk, matanya penuh dengan air mata penyesalan dan rasa syukur. Mulai sekarang, aku akan selalu ada untukmu dan anak kita. Saat itu, aku menyadari bahwa meskipun cobaan berat ini hampir menghancurkan hubungan kami, ia juga memberikan kami kesempatan untuk memulai dari awal dengan lebih kuat. Setelah semua yang kami lewati, kebahagiaan itu kembali hadir. Bayi kami, buah dari cinta kami yang tak tergoyahkan, akhirnya mendapatkan keluarga yang utuh dan penuh cinta. Kami sepakat untuk menamai anak laki-laki kami Farel, nama yang melambangkan harapan baru.
dan awal yang baru dalam hidup kami. Dengan Farel di antara kami, kehidupan kami perlahan kembali dipenuhi dengan kebahagiaan yang selama ini hilang. Setelah kelahiran Farel, hidupku dan Mas Hasan perlahan berubah menjadi lebih baik. Kami memutuskan untuk membangun kembali fondasi hubungan yang sempat goyah. Mas Hasan berusaha lebih terbuka dan mendiskusikan setiap masalah yang muncul. Sementara aku belajar untuk tidak mengambil kesimpulan terburu-buru. Komunikasi yang lebih baik menjadi kunci dalam hubungan kami. Farel tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Dia membawa kebahagiaan baru dalam hidup kami. Setiap senyumnya menghapuskan semua luka yang pernah ada. Mas Hasan kini tidak hanya menjadi suami yang lebih baik, tetapi juga seorang ayah yang penuh kasih. Dia meluangkan waktu untuk bermain dengan Farel, membacakan buku, dan mengajarinya berbagai hal. Melihat mereka berdua, hatiku dipenuhi rasa syukur. Kami juga belajar untuk menghadapi tantangan dan gosip-gosip yang masih ada. Dengan berani, kami membangun reputasi yang baik dengan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Perlahan, orang-orang melihat kami dengan cara yang berbeda. Mereka menyadari bahwa kami adalah pasangan yang saling mendukung dan mencintai, meskipun pernah mengalami masa-masa sulit. Dengan Farel di tengah-tengah kami, setiap hari terasa penuh harapan. Kini kami tidak hanya melihat masa depan dengan optimis, tetapi juga dengan keyakinan bahwa kami bisa menghadapi apapun yang akan datang bersama. Kami berjanji untuk terus saling mendukung, mencintai, dan membesarkan Farel dengan penuh kasih sayang. Seiring berjalannya waktu, kehidupan kami menjadi pelajaran tentang kepercayaan, pengertian, dan betapa pentingnya cinta dalam menjalani kehidupan. Dalam setiap detik, kami menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang memiliki anak, tetapi juga tentang saling mencintai dan mendukung dalam setiap langkah. Dan di tengah segala perjalanan yang penuh liku, kami menemukan bahwa cinta adalah hal yang paling berharga. Sebuah benih yang tumbuh subur dalam hati, yang akan melahirkan kebahagiaan yang tak terduga di masa depan.